Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kicau Mania semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keceriaan, kegembiraan, kemurahan rezeki, dan tentunya tidak kurang suatu apapun. Nah, kali ini saya ingin menjawab satu pertanyaan yang ditulis di kolom komentar. Pertanyaan ini berasal dari Bang Asprianto. Nah, jadi pertanyaannya seperti ini ya. Bang, ciblek saya kok ekornya nggak mau numbuh panjang ya? Setiap tumbuh pasti rontok. Itu kenapa ya bang? Mohon solusinya. Oke, terima kasih untuk Bang Asprianto yang sudah bertanya di kolom komentar ya. Jadi pertanyaan ini saya pikir bisa mewakili untuk para Sobat Kicau Mania semua. Karena memang burung ciblek ini ekornya sering rusak ataupun patah ya. Memang terkadang burung ciblek ini ekornya sangat mudah rusak ya. Baru panjang sedikit sudah patah, baru tumbuh sedikit ekornya sudah rusak. Nah, jadi untuk Sobat Kicau Mania semua yang butuh informasinya, simak terus ya videonya sampai selesai. Nah, jadi masalah ini memang sering terjadi untuk burung ciblek ya. Ekor burung ciblek gampang rusak, ekor burung ciblek gampang patah. Nah, itu terjadi karena karakter burung ciblek ini tidak bisa diam ya. Walaupun burung ciblek ini jinak, tapi jinaknya burung ciblek ini tidak sama ya seperti burung kacer, burung jalak, atau burung-burung yang lainnya. Burung ciblek ini aktif bergerak di dalam sangkar. Nah, jadi ada beberapa faktor yang bisa membuat ekor burung ciblek ini patah ataupun rusak. Dan ini menurut pengalaman saya ya. Jadi faktor yang pertama, biasanya ekor burung ciblek ini rusak karena burung ciblek ini masih bahan ataupun kita baru membeli burung ciblek ini dari kios burung. Nah, biasanya burung ciblek bahan ini kalau kita baru beli itu sangat giras ya. Burung ciblek ini sangat giras, tidak mapan kandang, belum jinak. Nah, jadi itu bisa membuat ekor burung ciblek ini rusak karena ciblek ini nabrak-nabrak sangkar ya. Burung ciblek ini nabrak-nabrak sangkar sehingga membuat ekor burung ciblek ini menjadi rusak ataupun patah. Nah, faktor yang berikutnya, kemungkinan burung ciblek ini over birahi. Jadi birahi yang memuncak pada burung ciblek ini bisa membuat burung ciblek ini iseng ataupun mencabuti bulunya, termasuk ekornya. Ini sering disebut cabul ya untuk para kicau mania. Tidak hanya burung ciblek, burung kacer pun seperti itu. Burung kacer, burung cendet, kalau over birahi, birahinya terlalu tinggi, itu bisa membuat burung itu cabul atau mencabuti bulunya. Nah, ini juga bisa membuat burung ciblek mencabuti ekornya karena efek birahi yang terlalu over atau terlalu tinggi. Yang berikutnya yang bisa menyebabkan burung ciblek ini ekornya rusak ataupun patah, biasanya kita memberikan sangkar atau kandang burung ciblek ini dari bahan kayu yang kasar ya, ataupun kayu yang mentahan itu. Itu bisa membuat ekor burung ciblek patah. Karena kalau kita lihat karakter ciblek ini memang tidak bisa diam ya, walaupun jinak dia tetap aktif di dalam sangkar. Nah, sehingga kita perlu memberikan burung ciblek ini sangkar yang paling tidak halus lah untuk burung ciblek ini. Jadi kalau kita menggunakan sangkar ciblek ini dengan bahan yang kasar ataupun tajam kayunya, bisa kita ganti dengan sangkar yang memiliki tekstur kayu ataupun jerujinya itu yang halus ya, jangan yang kasar, untuk mencegah ekor burung ciblek ini rusak. Nah, faktor berikutnya yang bisa membuat burung ciblek ini ekornya rusak dan patah, biasanya kita terlalu over dalam memberikan jangkrik ataupun extra fooding dan juga furnya. Nah, fur seperti apa bang yang bisa bikin burung ciblek ini ekornya rusak?
Nah, tanpa kita sadari biasanya fur yang mengandung kadar protein tinggi itu bisa membuat burung ciblek ini mencabuti ekornya atau menggigit-gigiti ekornya. Karena efek fur yang berprotein tinggi pada burung ciblek ini itu bisa membuat suhu tubuh burung ciblek ini menjadi panas ya. Panas dan berujung birahinya juga memuncak. Nah, ini memancing burung ciblek ini untuk menggigiti ekornya sehingga bisa menyebabkan ekor burung ciblek ini jadi rusak dan patah. Oke, kita masuk untuk solusinya ya. Jadi untuk solusinya biasanya saya seperti tadi ya, jika kita menggunakan sangkar yang tekstur kayunya itu kasar ataupun tajam, kita ganti dengan bahan sangkar yang halus, dengan sangkar yang memiliki jeruji halus dan tidak kasar ataupun tajam. Nah, terus jika burung ciblek ini menggigiti ekornya ataupun terlalu over birahi, itu bisa kita turunkan ya pakannya dan extra foodingnya. Yang tadinya kita pakai fur yang berkadar protein tinggi, bisa kita ganti dengan fur yang berkadar protein rendah, dan juga pemberian extra fooding yang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu berlebihan. Nah, terus untuk burung ciblek yang sudah jinak tapi masih rusak ekornya, itu biasanya saya menyemprot ekornya 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Pokoknya ketika kita melihat ekor burung ciblek ini sudah acak-acakan, sudah mulai kusut, kita semprot ekor burung ciblek ini. Nah, nanti burung ciblek ini akan merapihkan ekornya sendiri, dan nanti ekornya akan mulai rapi lagi. Seperti itu ya sobat kicau. Jadi itu aja biasanya yang saya lakukan kepada burung ciblek yang ekornya ini sering patah ya atau sering rusak. Semoga info ini bisa bermanfaat dan juga menambah ilmu kita semua dalam merawat burung kicau. Mungkin itu aja ya sobat kicau informasi dari saya. Sekian dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.